Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberi gambaran tentang akad mudharabah. Nah, perlu kita diketahui oleh teman-teman, mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal Sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib. Dengan suatu perjanjian di awal, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal yang keahlian daripada pengelola. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia akad mudharabah bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad mudharabah terkait kegiatan usaha atau bisnis, bahwa DSE atau MUI telah menetapkan bahwa fatwa-fatwa terkait mudharabah baik untuk perbankan, perusahaan, pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Namun belum menetapkan fatwa tentang akad mudharabah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa ini. Mudharabah di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Quran surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya dijelaskan di Quran surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dari hadis Nabi SAW juga dijelaskan, hadis Nabi riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas yang menjelaskan Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilarang, ia atau mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Jadi seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi dari hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu an, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini radhiyallahu an, dan riwayat Al-Hakim dan Al-Dar Al-Qutni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang bunyinya itu la daroro wala diroro, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikannya. Masuk memutuskan fatwa tentang akad mudharabah. Yang pertama, ketentuan umum. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal, malik sahib al-mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, amil mudarib, dan ketentuan usaha dibagi di antara mereka sesuai sahih, sesuai nisbah maksudnya, yang disepakati yang sudah disepakati di dalam akad tersebut. Ketentuan umum yang kedua, sahib al-malik. Al-malik adalah pihak menyedia dana dalam usaha kerjasama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang lain, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Nah, seperti
seperti itu. Masuk ke dalam ketentuan hukum bentuk mudharabah. Di sini mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk ada 4 dalam bentuk-bentuk mudharabah. Yang pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutalaqah, yang ketiga mudharabah tusunaiyah, yang keempat mudharabah musyarakah. Kemudian masuk ke ketentuan sigat akad. Yang pertama itu akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima oleh para pihak. Kemudian yang kedua, akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat maupun perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga mudharib. Dalam akad mudharabah tusunaiyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang atau mudharib kecuali mendapatkan izin dari sahib al-amal. Selanjutnya masuk ke dalam ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Yang pertama itu ketentuan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah. Nah, yang kedua, seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuangan yang ditentukan di awal hanya untuk sihab al-mal atau mudharabah. Saya ulangi, atau mudharib. Nah, seperti itu. Yang ketiga mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. Kemudian jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa MUI DSN MUI nomor 07 DSN MUI 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirab. Kemudian jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musyarakah, maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 50 DSN MUI atau 3/3/2006. Yang selanjutnya ketentuan penutup. Apa itu ketentuan penutup? Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah musyawarah maksudnya. Yang kedua, penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya fatwa ini berlaku yang nomor 3 itu fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yang sudah ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Nah, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai akad mudharabah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp.